Pertama-tama tadi saya dibisiki Pak Al-Mujamil, Al-Mukarrom. Karena Pak Menteri ini adalah mantan Ketua Balek. Kita sering membahas undang-undang bersama. Ada keinginan untuk pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam. Tidak kejar tayang, karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal. Kita pengalaman Pak Menteri membahas rencana Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari buruh tentang ini. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Balek, tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri, ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam. Kecuali revisi-revisi singkat barangkali. Tadi saya dengan Pak Al-Mujamil ini dulu sama-sama di Balek mulai tahun 2004. 2009, Pak Agun, Kang Agun ada di sini. Saya, ya Pak, Ibu Dewi. Kalau kita di Balek itu dulu membahas undang-undang, maupun di komisi itu, pansus itu dalam dari segi aspek sosiologis, yuridis, filosofisnya. Maka kami menitipkan, saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini. Juga barangkali teman-teman kalau kita mau jujur, titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR. Ini kan dibuka aja lah. Kita mulai dari clean slot. Biasanya kalau di DPR kan panjang cerita, apalagi sekarang 8 fraksi. Perdebatannya panjang, tapi kadang-kadang lebih sulit kalau di kalangan internal pemerintah. Kita akan berbicara tentang rencana undang-undang KUH pidana. Tadi disinggung, saya kira ini pending matters. Rencana undang-undang KUH pidana, KUH perdata juga pending. Nah, itu dari segi perundang-undangan saya meminta, karena kita tahu beberapa belakangan ini ada persoalan besar yang menimpa Mahkamah Agung, peradilan kita. Maka soal hukum acara, soal baik perdata maupun pidana perlu menjadi perhatian kita secara serius. Pembahasannya, kalau di kalangan pemerintah sulit, memang hukum acara pidana bisa kita pahami antara penegak hukum. Biasalah saling berebut kaplingnya. Saya kira memang ini perlu, tetapi demi kepentingan rakyat, hak asasi manusia, perlindungan dan due proses yang baik dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Jadi selama memimpin Balek tentu Pak Menteri pahamlah itu. Jadi saya berharap demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya tahu lama di sana, saya hanya menitip pesan. Kewenangan ada di tangan Pak Menteri. Penempatan di 2 tempat yang menurut saya semua penting. Di Direktorat Jenderal AHU, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal AHU itu boleh saya katakan sangat luas. Sekarang dipecah. Ada badan usaha, ada central authority, ada badan usaha, ada juga satu lagi direktur perdata yang menyangkut notaris dan lain-lain. Pertama dulu ada banyak pending matters mengenai perjanjian mutual legal assistance dengan Polandia, dan saya juga menitip pesan perjuangan kita dengan Inggris tentang gugatan kita. Saya kira Dirjen tahu, gugatan kita sejak dulu tentang perjuangan kita mengambil share dari apa yang diperoleh oleh Garuda, oleh Inggris dalam deferred prosecution agreement.
ini saya kira perlu ditindaklanjuti karena sangat merugikan kita. Sangat lama kita meyakinkan pemerintah Inggris soal ini. Dan banyak perjanjian-perjanjian bilateral yang barangkali MLA yang perlu disegera ditindaklanjuti. Juga di AHU itu, ini soal badan usaha dan apa ini, buka blokir dan tutup blokir. Kalau orangnya Pak Menteri agak bisa distir-stir, itu malah petaka. Saya paham benar, saya selalu mengarahkan Pak Dirjen, kadang-kadang memang kita berhadapan dengan permintaan-permintaan berat. Saya pernah menolak permintaan Komisi 3, beberapa orang-orang. Kalau tidak prosedur, goyang-goyang imannya, ini persoalan ini. Maka menitipkan orang-orang yang betul kredibel, punya pengetahuan yang luas. Sekarang ini menyangkut Central Authority, perjanjian internasional, hubungan internasional, di AHU ini sangat besar sekali. Maka menempatkan orang yang tidak punya integriti atau rawan begitu, itu sangat, dan tidak mempunyai kedalaman pengetahuan dalam soal notaris juga, ini menjadi persoalan nanti. Saya hanya mengingatkan saja kepada Pak Menteri sebagai sahabat lama. Karena AHU ini betul-betul banyak pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan. Kalau soal partai politik itu biarlah, itu urusan, ada politiknya lah itu Pak Menteri paham, bisa berselancar di situ. Tapi soal Central Authority, soal pengelolaan badan usaha, yayasan-yayasan, pertengkaran badan yayasan, sekali kita tidak objektif, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan besar. Maka diperlukan orang-orang yang berintegritas. Bagaimanapun biasanya saya mengalami, itu biasanya yang bertarung kadang-kadang antara, kalau di kami di Medan dikatakan antara gajah toba. Bangsa yang sana lari ke sini, yang sana lari ke sini, kita kejepit di tengah. Tetapi once you stick to the rules, then you'll be okay with that. Jadi saya memberi perhatian yang serius soal ini. Pengalaman saya selama 9 tahun, 9 bulan, 99, angka yang baik. Jadi itu satu. Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saya menitipkan tindak lanjut traktat yang baru disepakati. Sebuah perjuangan panjang negara-negara berkembang. Kita putuskan beberapa waktu yang lalu, saya menandatanganinya dengan Direktorat Dirjen WIPO. Satu perjuangan panjang sampai 20 tahun tentang genetic resources, traditional knowledge, and related traditional knowledge. Ini tinggal ratifikasi dari kita. Karena ini menyangkut flora, fauna dari bangsa kita yang perlindungan kekayaan intelektualnya menjadi sangat penting. Kerjasama dengan BRIN. Karena saya tahu BRIN telah mendaftarkan plasma nutfah Indonesia ratusan ribu atau jutaan barangkali. Maka kalau ini digunakan oleh farmasi internasional, maka sebagai negara penghasil awal genetic resources-nya punya hak untuk menuntut royaltinya. Saya menitipkan benar soal ini agar ditindaklanjuti, karena percuma ini menjadi perjuangan panjang selama 20 tahun, 21 tahun. Saya ditunjuk oleh 62 negara sebagai pembicara mengatasnamakan 62 negara di sidang Diplomatic Conference on Traditional Knowledge and Folklore untuk memperjuangkan ini di samping National Statement dari Indonesia. Maka saya titip betul, saya dengar ada Pak Rajilu di belakang, tolong Pak Rajilu, ini jangan sampai sudah perjuangan panjang kita tidak tindak lanjuti dengan ratifikasi. Dan sama dengan apa? Karena ini AHU dan Dijenkai penerima PNBP. Sekarang imigrasi sudah lain. Jadi AHU dan Dijenkai ini adalah penerima PNBP yang cukup lumayan. Maka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu soal merek, soal paten, soal hak cipta ini juga pertarungannya
Anta Baranta juga sering menggunakan antara Gajah Toba di sini. Sekali kita lemah iman, bukan lemah syahwat, lemah iman, itu agak lumayan persoalannya. Agak lumayan, Pak. Kita sudah tahu seperti pertarungan antara MS Glow dengan PS Glow. Ini yang gede-gede, menyangkut. Jadi saya menitipkan betul. Saya paham, saya tahu mengenai hal ini agar bisa kiranya betul-betul penempatannya mendapat perhatian yang serius dari Pak Menteri. The right person on the right place and the right professionalism. Dan yang terakhir, Poltekpin, karena ini pecah. Mengerikan ini Kementerian Hukum dan HAM ini, pecah 3 ditambah 1 Menko. Jadi membuat, apalagi kalau ada kanwil-kanwil nanti di semua, saya hanya rekomendasi, harap kanwil-kanwil ini dilihat yang tingkat A, tingkat B. Jadi kalau tingkat A-nya bisa lah eselon 2A, Pak Menteri. Kalau tingkat yang sedang mungkin 2B. Saya tahu ini mempunyai konsekuensi anggaran. Kami rapat dengan Menteri HAM juga punya kanwil. Masya Allah. Ini akan membuat beban negara yang menjadi sangat besar sekali. Membengkakkan 188 sumber daya manusia menjadi 2.200 ditambahnya. Bukan pekerjaan mudah. Maka juga penempatan mengkaji kanwil-kanwil sekarang saya dengar terjadi terjadi sikut menyikut, dorong mendorong, lobby melobi antara semua. Ini akan menjadi Nah, soal BPSDM dan Poltekpin ini dilakukan karena rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, bukan mau-maunya saya dan teman-teman. Supaya lebih efektif dan efisien. Nah, ini ada Pak Wamen di sini. Dialah ketua tim dulu, termasuk untuk bagaimana ini bisa kita satukan. Jadi lebih efektif dan efisien. Kendati pun sekarang itu di Kementerian Imigrasi dan PAS barangkali bulat-bulat aja menjadi Poltekpinnya. Ya. Karena kalau ini dipecah, efisiensi menjadi persoalan besar buat kita. Kalau kita mau menciptakan sebuah politeknik, Pak Prof. Edi, saya punya latar belakang sebagai dosen, pernah menjadi pimpinan fakultas sebagai dekan, tahu benar sebuah kualitas pendidikan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya, manajemennya, dan efisiensi dalam pengelolaannya menjadi sangat penting. Kalau dia pecah lagi, sayang waktu yang kita gunakan bertahun-tahun membahas ini. Maka barangkali perlu dicari solusi yang baik. Kita sudah punya kampus yang baik di sana. Ya, kita sudah punya, udahlah kalau nggak setuju dengan kantor rektornya bernama kantor rektor Profesor Dr. Yasona Lawli, itu boleh diganti. Tapi yang saya tidak barangkali harapkan adalah membubarkannya menjadi kembali kedua institusi hanya karena alasan-alasan ego struktural saja. Karena dengan satu politeknik barangkali bisa ditambah, barangkali ini kajian kita dengan politeknik, juru prodi, kekayaan intelektual dan legislasi dan perundang-undangan, ini dia menjadi satu potensi besar. Barangkali bisa membuat program master dan program doktor ke depannya. Jadi itu titipan Pak Menteri kepada Pak Menteri. Mohon maaf saya terlambat karena suatu urusan. Ini juga saya dalam waktu sebentar lagi, bukan karena tidak menghormati, karena ada pertemuan yang harus saya hadiri. Mohon maaf dengan segala hormat melalui pimpinan. Nanti kalau sidang ini, rapat ini berlanjut, saya bisa mengundurkan diri, dan karena ini hanyalah titipan, nanti kan dijawabnya biasanya secara tertulis seperti kemarin-kemarin. Terima kasih Ketua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.